Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7, subtema 3 pembelajaran 5 mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menuliskan informasi penting dari teks bacaan. Yang kedua, menghitung keliling dari bangun datar. Dan yang ketiga, mengetahui beragam suku, bangsa, daerah. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran yang kelima. Ayo membaca. Hari ini, Benny kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah saudara sepupu Benny yang berada di Jepang. Beberapa waktu yang lalu, ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surel kepada ayah. Benny membacanya melalui komputer milik ayah. Bacalah isi surat yang ditulis oleh Bang Andi. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur, kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelpon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Benny. Katakan pada Benny kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Nah, setelah membaca surat dari Bang Andi, dapatkah kamu temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Diskusikanlah bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu dalam tempat yang telah tersedia ya. Setiap bacaan memiliki pesan atau informasi yang disampaikan. Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau cerita. Dapatkah kamu temukan informasi dari surat di atas? Tuliskan informasi penting yang kamu temui dari surat yang telah dibaca. Tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Misalnya, yang pertama yaitu Bang Andi akan pulang ke Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti. Yang kedua, informasi yang kita temukan yaitu banyaknya cara berkomunikasi yang dapat digunakan. Untuk informasi yang ketiga dan yang keempat, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Nah, sekarang ayo mengamati. Akhirnya Benny dapat bertemu dengan Bang Andi. Rupanya Bang Andi datang bersama temannya yang berasal dari Jepang. Namanya adalah Aito. Aito ingin mengenal macam-macam budaya di Indonesia. Bang Andi mengajak Benny menemani Aito mengunjungi pameran budaya Indonesia. Di pintu masuk, mereka menerima peta lokasi pameran.
Setiap lokasi pameran ditandai dengan garis hijau pada kelilingnya. Garis hijau menunjukkan keliling lokasi pameran. Panggung pameran terletak di atas lantai keramik berbentuk persegi. Kotak-kotak persegi dapat membantu menghitung keliling suatu bangun. Sekarang amati peta lokasi pameran berikut ini ya. Lihatlah, pada bangun A menunjukkan pameran budaya Jawa. Pada bangun B menunjukkan pameran budaya Sulawesi. Pada bangun C menunjukkan pameran budaya Sumatera. Pada bangun D menunjukkan pameran budaya Kalimantan. Pada bangun E menunjukkan pameran budaya Papua dan Maluku. Dan yang terakhir, pada bangun F menunjukkan pameran budaya Bali, NTB, dan NTT. Perhatikan bangun berikut ini. Pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Pada lantai yang telah diberi tanda menggunakan tali oleh gurumu. Tali tersebut akan membentuk bangun datar. Tali yang membentuk bangun datar menunjukkan keliling dari bangun datar. Nah, sekarang ayo berlatih. Hitunglah keliling dari berbagai bangun di bawah ini ya. Perhatikan baik-baik. Nah, yang nomor 1 lihatlah. Ada berapa saja panjangnya? Iya, yang pertama ada 6 di sebelah kiri. Lalu 6 di bagian atas, 2 di bagian samping. Lalu selanjutnya 3, 1, 1, 3, dan 2. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 6 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 24. Jadi pada nomor 1 kelilingnya yaitu 24 satuan panjang. Lalu selanjutnya yang nomor 2. Perhatikan baik-baik. Lihatlah, ada 4 di sebelah kiri, 4 bagian atas, 4 di sebelah kanan, dan 4 di bagian bawah. Sekarang tinggal kita jumlahkan saja. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Artinya nomor 2 adalah 16 satuan panjang kelilingnya. Nah, untuk nomor 3 sampai nomor 8 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Nah, sekarang ayo mengamati. Beni menemani Bang Andi dan Aito mengamati bermacam-macam budaya Indonesia. Aito kagum dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia. Mulai dari tarian Jawa yang gemulai hingga pakaian adat yang megah dan indah. Nah, sekarang amati contoh ragam budaya Indonesia berikut ini. Lihatlah bermacam-macam pakaian adat yang dikenakan oleh pasangan berikut ini, mulai dari Sabang hingga Merauke. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu.
Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Nah, Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Sekarang coba kalian diskusikan makna Bhinneka Tunggal Ika bersama teman-temanmu. Nah, ayo mencoba. Carilah informasi melalui kegiatan wawancara mengenai macam-macam suku bangsa teman-temanmu. Lalu, setelah itu, tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Misalnya, nama yang pertama yaitu siapa? Putri. Suku bangsanya berasal dari suku Melayu. Suku budaya khas daerahnya yaitu Palembang. Untuk yang lainnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Kemudian carilah informasi mengenai suku dan budaya khas daerah tempat kamu berasal. Apakah adat dan kebiasaan setiap daerah sama? Presentasikan hasil pengamatanmu kepada teman atau gurumu. Untuk kegiatan bersama orang tua mengajak siswa untuk mengunjungi museum atau pameran yang menampilkan ragam budaya Indonesia, agar siswa dapat mengenal berbagai macam perbedaan. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.